Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Ternyata baliho Ganjar Mahfud begitu kan dicopot begitu oleh Satpol PP begitu ya. Karena mungkin di satu sisi melihat dengan apa yang atau Pak Jokowi ingin berkunjung begitu kan ya. Ini merusak pemandangan atau apa begitu kan. Ini baliho Ganjar Mahfud dekat lokasi kunjungan Jokowi ya di Bali dicopot katanya begitu. Mungkin di satu sisi tidak enak lah begitu kan ketika Pak Jokowi melihat ya baliho-baliho Ganjar yang beredar di situ. Mungkin di satu sisi seperti itu begitu kan. Tapi pada hakikatnya ya baliho-baliho Anies Baswedan saja dirusak dirusak dan bahkan tidak pernah sih sebenarnya diturunkan atau dicopot. Cuma ada oknum yang kemudian merusak baliho-baliho Anies Baswedan begitu kan. Kenapa pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak pernah marah begitu kan? Kenapa perbandingannya ketika relawan Ganjar Mahfud begitu kan ya? Ketika hanya diturunkan begitu kan ya? Atau dicopot baliho-baliho itu kok marahnya luar biasa, marahnya di media sosial begitu kan. Inilah perbedaannya begitu kan. Mungkin di satu sisi tidak ingin ya Pak Jokowi itu ya ada Ganjar Mahfud di sini begitu kan ya. Sedangkan di wilayah-wilayah yang lain begitu beredar Prabowo Gibran biasa-biasa aja begitu kan di situ begitu. Nah, dengan adanya pertemuan tadi malam di belakang mereka kan berbeda mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pendukung-pendukung Ganjar begitu kan, yang kemudian agak kepanasan begitu kan, ketika baliho-baliho itu diturunkan begitu kan. Pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi sah-sah aja mau diturunkan atau apa begitu, karena di satu sisi presiden ya ingin ya ke Bali di situ begitu kan ya, atau apa begitu kan. Ini banyak Satpol PP yang kemudian menurunkan ya baliho-baliho Ganjar Mahfud di situ, dan bahkan pendukung-pendukung mereka marah luar biasa begitu. Wah, kok diturunkan ya, ada apa ya katanya begitu ya. Inilah muncul spekulasi sana sini begitu. Menurut saya pribadi sah-sah aja mau diturunkan atau diapa kayak begitu kan. Ya Anies Baswedan sering kok dirusak begitu kan ya. Diambil wajahnya di situ begitu. Tapi pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak pernah marah kok begitu kan. Tidak seperti pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian marah sana sini begitu kan. Dan pada intinya kalau menurut saya pribadi ini begitu kan ya, karena mungkin ya Pak Jokowi ingin lewat di situ begitu kan ya. Ini kan merusak pemandangan. Kalau Pak Prabowo Gibran gimana di situ kok nggak ada ya, kira-kira seperti itulah begitu kan. Ini soal soal teknik sebenarnya begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya masyarakat Indonesia kan sudah paham begitu kan ya, mana yang seharusnya diletakkan baliho atau tidak begitu kan ya. Mungkin di Bali itu mungkin Ganjar Mahfud itu sangat dominan ya. Tapi di satu sisi bagaimana Gibran itu juga dominan di situ begitu kan. Akhirnya tidak ingin kalah sana sini tiba-tiba begitu kan ya. Baliho-baliho Ganjar Mahfud itu banyak diturunkan di situ begitu. Menurut saya pribadi lah begitu kan ya. Tidak seharusnya begitu kan ya, kalau memang ada calon pendukung yang lain begitu, tidak seharusnya diturunkan begitu kan. Ya di satu sisi ini kan sebenarnya hal yang sepele, diturunkan karena mungkin Pak Presiden mau lewat begitu kan ya. Ini kan hanya sepele sebenarnya begitu kan. Kenapa harus viral? Kenapa harus harus marah-marah di media sosial dan sebagainya begitu kan. Itu kan sebenarnya tidak perlu begitu kan. Tapi pendukung-pendukung mereka sangat sensitif sekali begitu kan. Tidak seperti pendukung-pendukung Anies Baswedan, segalanya serba siap mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita simpulkan adalah bahwa pendukung-pendukung Anies Baswedan dengan Pak Ganjar beda jauh mereka ya. Bahkan baliho Ganjar Mahfud dekat lokasi kunjungan Jokowi di Bali dicopot ya. Ini baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang terpajang begitu kan di sekitar lokasi kunjungan ya kerja ya kunker Presiden Joko Widodo di Bali, di Balai Desa Batu Bulan Kabupaten Gianyar Bali dicopot ya. Bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan. Diketahui salah satu tempat kunjungan Presiden Jokowi ke Bali adalah di Desa Batu Bulan ya Gianyar ya. Pantauan dari Detik Bali, di sana baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP menjelang siang tadi sekitar ya 10.30. Baliho pasangan Capres-Cawapres dan bendera PDIP dicopot yang menjelang kedatangan Jokowi. Presiden dijadwalkan tiba di Gianyar pada siang ini. Lah, ya kita lihat saja bagaimana ya yang seharusnya begitu kan ya. Yang kemudian yang awalnya begitu kan
yang Pak Jokowi mengundang Pak Ganjar, mengundang Anies Baswedan, mengundang Pak Prabowo, seolah-olah mereka begitu kan percuma saja mereka begitu ya, tumben begitu kan. Jadi pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ternyata di balik layar mereka begitu kan, itu kan berbeda begitu kan. Masih saja saling cakar-cakaran di situ begitu. Dan pada intinya adalah bahwa dalam hal ini begitu kan, kita lihat saja bahwa ya kenapa pendukung-pendukung Pak Ganjar di situ kok selalu marah begitu kan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya ngapain harus marah begitu kan? Bahkan ya di sini disebutkan begitu kan ya, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Perjuangan Bali Gusti Gora ya Jaya Negara yang mengaku belum mengetahui pencopotan baliho tersebut. Bahkan ya saya belum tahu. Ini saya lagi di Jakarta, mohon maaf dan konfirmasi ke Pak Konster ya. Bahkan ujar Jaya Negara saat dikonfirmasi, Jaya Negara meminta untuk mengecek terlebih dahulu ya terkait pencopotan atribut partai tersebut. Bahkan terpisah Kepala Satpol PP ya Kabupaten Gianyar 1 ya Madewata mengatakan jika pencopotan tersebut dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bali. Maaf, minta konfirmasi ke Satpol PP Provinsi Bali yang bersangkutan menurunkan. Satpol PP Kabupaten Gianyar tidak ada yang menurunkan ya. Tim Detik Bali telah menghubungi Kepala Satpol PP Dewa Nyoman ya di Riai Darmadi ya untuk mengonfirmasi hal itu. Namun sampai saat ini belum ada jawaban. Jadi artinya apa? Artinya pencopotan-pencopotan bendera, baliho dan sebagainya begitu kan. Itu mungkin bentuk ya Pak Jokowi ingin ya datang di situ begitu kan ya, lewat di situ begitu kan. Masa anaknya menjadi presiden begitu kan ya, tiba-tiba di Bali tidak ada baliho-baliho Pak Prabowo Gibran begitu kan. Bisa saja berasumsi seperti itu begitu kan. Tapi pada intinya adalah begitu kan ya, semuanya pasti mengalami seperti ini begitu. Kalau Pak Jokowi mengatakan Anda netral sana sini, tapi kan belum ditunjukkan kepada Pak Jokowi belum menunjukkan kepada masyarakat begitu kan. Ya, walaupun sudah ada pertemuan seperti itu skenario besar sebenarnya begitu kan. Ya, pada intinya sih begitu kan. Pada intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Satpol PP ya satu sisi begitu kan. Melihat dengan realitas ini kan katanya melihat bahwa presiden ingin netral di situ begitu kan. Mungkin dengan satu sisi seperti itu begitu kan. Tetapi kenapa masih banyak muncul spekulasi seolah-olah begitu kan, yang menjadi kendala penting kenapa Pak Jokowi ingin turun tiba-tiba ada baliho itu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Mungkin tidak ingin ada siapa-siapa di situ, netral mungkin seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana ya tidak lanjut hal seperti ini begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini bisa kok diatasi dengan adanya situasi politik yang kemudian saling menghormati satu sama lain begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan, pencopotan-pencopotan itu hal yang biasa begitu. Anies Baswedan sering kok ya dicopot, ya dirusak balihonya begitu. Tapi Anies Baswedan santai-santai aja kok begitu kan ya. Tidak separah dan semarah pendukung-pendukung Mbak Ganjar begitu kan. Coba di media sosial rame begitu kan ya. Kenapa presiden mau lewat kok ini harus dicopot dan sebagainya begitu kan. Itu muncul seperti itu begitu. Dan intinya kalau saya pribadi ya sah-sah aja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe ya channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.